Nyatanya, setiap keindahan dan kebolehan pasti ingin diakui, ingin diperhatikan, ingin merasa bahwa kehadirannya berarti. Namun, tak semua keindahan ingin digenggam atau dimiliki. Sebagian hanya ingin dinikmati dan diberi apresiasi. Karena terkadang ada hal-hal yang justru bersinar paling terang saat ia dibiarkan untuk tetap bebas. Hai, halo, it's Dinis here. Halo guys, selamat datang kembali di sesi dongeng sambil menggambar. Malam ini, bersama si burung kecil, mari kita bersiap untuk menjelajahi istana yang megah dan menemani sang kaisar melalui malamnya yang begitu sunyi. So, tanpa perlu lama-lama lagi, if you're ready for tonight's story, take your seat now, cause the story is about to begin. The Emperor's Cage. Di sebuah istana megah yang berdiri di tengah negeri luas, hidup seorang kaisar yang mencintai keindahan. Selama keindahan itu bisa ia miliki, dinding-dinding istananya dilapisi lukisan terbaik. Lantainya berkilau seperti cermin. Musik mengalun hampir setiap hari, dimainkan oleh alat-alat paling mahal yang pernah dibuat manusia. Segalanya diatur, dipoles, dan ditampilkan dengan sempurna. Namun, jauh di luar tembok istana, di taman yang tak terpetakan, hidup seekor burung kecil. Ia tak pernah belajar tampil. Ia bernyanyi bukan untuk dipuji, bukan pula untuk dipamerkan. Ia bernyanyi karena malam terlalu sunyi jika dilalui sendirian. Suatu hari, seorang pelayan istana mendengar suara itu. Sederhana, namun ada sesuatu di dalamnya. Semacam kehangatan yang tak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Kabar tentang burung kecil itu pun sampai ke telinga kaisar. Dan sama seperti segala hal indah yang pernah ia temukan, sang kaisar ingin memilikinya. Bawa burung itu ke sini, titahnya. Aku ingin melihat keindahan seperti apa yang tersembunyi di luar istanaku. Burung kecil pun dibawa masuk ke aula megah, disandingkan dengan lampu-lampu emas, dikelilingi tamu-tamu terhormat. Dan ketika ia bernyanyi, aula menjadi hening. Untuk pertama kalinya, kaisar merasakan sesuatu yang tak bisa ia beli. Bukan karena keindahannya belum pernah ia lihat, melainkan karena keindahan itu tak bisa ia atur sepenuhnya. Sejak malam itu, burung kecil pun tinggal di istana. Ia diberi sangkar emas, indah, mewah, dan megah, namun juga mengekang. Ia tak lagi bisa mengepakkan sayap dari ujung ke ujung langit. Dan nyanyiannya kini hadir sesuai jadwal. Namun, bernyanyi dengan perintah bukanlah bernyanyi. Si burung kecil telah kehilangan ruang untuk berekspresi. Dan lama-kelamaan,
burung kecil pun kelelahan, bukan oleh nyanyiannya, melainkan oleh sunyi yang tak lagi ia miliki. Hingga suatu hari, hadiah datang dari negeri nun jauh. Sebuah burung mekanik, cantik, berkilau, dan bersuara indah. Kaisar terpesona, jatuh cinta dibuatnya. Burung itu tak pernah lelah dalam nyanyiannya, tak pernah meleset pada nadanya. Ia bahkan tak membutuhkan suasana, perasaan, ataupun ruang untuk bersuara. Perlahan, burung kecil pun dilupakan. Sangkar emasnya dibuka, dan tanpa nyanyian perpisahan, ia kembali ke hutan. Waktu pun berlalu. Burung mekanik terus diputar, terus bernyanyi. Nyanyiannya selalu indah dan sempurna, namun lagunya selalu sama, tak pernah berubah. Sampai suatu malam, ia berhenti. Di saat yang sama, kaisar jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya memberat. Tak ada musik yang bisa menenangkannya. Tak ada keindahan yang bisa meredam rasa takutnya. Dan di antara kesunyian itu, sebuah suara kembali hadir. Lembut, jujur, dan hidup. Burung kecil itu kembali lagi, hinggap di jendela kamar sang kaisar. Namun, ia tak datang karena dipanggil. Ia datang karena mendengar seseorang sekarat dalam kesunyian. Burung kecil pun bernyanyi, bukan untuk menyembuhkan, bukan pula untuk menyelamatkan. Ia bernyanyi agar sang kaisar tak merasa sendirian. Dan untuk pertama kalinya, saat mendengar suara itu, sang kaisar menangis. Bukan karena ia takut mati, melainkan karena ia baru menyadari berapa lama ia telah hidup tanpa benar-benar menikmati keindahan. Burung kecil itu menemaninya sepanjang malam. Namun, begitu fajar tiba dan sang kaisar membuka mata, burung kecil itu telah pergi tanpa janji akan kembali. Karena keindahan sejati tak pernah tinggal. Ia hanya singgah pada mereka yang mau memberi ruang untuk menikmatinya. Dan begitulah kisah kali ini berakhir. Sebuah pengingat bahwa tak semua yang indah perlu kita miliki. Terkadang cukup untuk dikagumi dan dinikmati. Karena saat keindahan dibiarkan bebas, di sanalah ia bersinar dengan caranya sendiri. Semoga kisah malam ini bisa menemani malammu dengan hangat. Thank you for staying with me and see you in my next video.